akan memulai babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2024 Provinsi Jawa Barat dengan sesi kedua yaitu tematik 4 Pilar MPR RI. Kita akan persilakan untuk yang pertama kepada grup A terlebih dahulu. Silakan perwakilan untuk menuju layar, menekan tombol satu kali saja untuk menentukan pernyataan nomor berapa yang akan didapatkan oleh grup A. Maka 1, 2, atau 3. Baik, grup A mendapatkan pernyataan nomor 2. Silakan untuk diambil satu bola yang berada di fishbowl. Silakan dibuka kertasnya, ditunjukkan kepada dewan juri dan juga teman-teman. Kira-kira argumentasi apa yang akan dibangun? Apakah pro atau kontra? Oke. Dan pro ya. Baik. Silakan ditaruh kembali bolanya. Silakan kembali bersama dengan teman-teman. Grup A dari SMA N3 Kota Bogor. Disimak baik-baik pernyataannya. Kak Putri silakan. Penambahan jumlah kementerian atau kabinet gemuk pada kabinet merah putih mengakibatkan bertambahnya beban anggaran untuk negara. Grup A, waktu menjawab dan membangun argumentasi 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator dan Dewan Juri atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyatakan keterpihakan kami terhadap mosi hari ini, yaitu penambahan jumlah kementerian atau kabinet gemuk pada kabinet merah putih mengakibatkan bertambahnya beban anggaran untuk negara sebagai tim pro. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk membicarakan argumentasi kami yang akan menyatakan keterpihakan kami. Argumentasi kami yang pertama tentunya dengan bertambahnya beban anggaran untuk negara dikarenakan penambahan menteri yang harus digaji menggunakan pajak-pajak dan lainnya. Hal ini sendiri bisa kita lihat menimbulkan banyak keuntungan bagi diri kita sendiri. Pertama, untuk kementeriannya sendiri kita menjadi lebih spesifik untuk masalah-masalahnya. Penambahan jumlah menteri akan mengakibatkan bertambahnya beban anggaran untuk negara, padahal apabila kita tetap sesuai dengan kementerian yang ada pada saat ini, anggaran-anggaran yang ada itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, seperti contohnya pemerataan pendidikan. Seperti yang diketahui juga dengan penambahan jumlah kementerian, setiap departemen atau kementerian akan mempunyai RAPBN sendiri masing-masing yang kemudian itu akan menambahkan anggaran dana ke depannya. Baik, dengan diadakannya penambahan ini juga dirasa tidak perlu, dikarenakan menteri-menteri kementerian yang lalu pun sudah dirasa cukup untuk menangani masalah-masalah dan problem yang terjadi di negara Indonesia. Dengan berbagai argumentasi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, maka tim kami sangat mendukung mosi jumlah kementerian kabinet gemuk pada kabinet merah putih mengakibatkan bertambahnya beban anggaran untuk negara. Baik, dengan bertambahnya beban anggaran untuk negara dikarenakan kabinet gemuk ini dirasa tidak perlu, kami jelas mendukung pro bahwa penambahan kabinet mengakibatkan bertambahnya beban anggaran untuk negara. Terima kasih, sekian dari kami. Baik, terima kasih untuk grup A dari SMA N3 Kota Bogor. Baik, kami serahkan kepada Dewan Juri bagaimana penilaiannya. Ya, grup A, tadi sudah disampaikan bahwa itu memang mengakibatkan tambahnya beban anggaran untuk negara gitu ya. Ada karena gaji menterinya yang karena banyak, program-programnya menjadi lebih spesifik tadi. Kemudian harusnya itu bisa dialihkan menjadi anggaran yang untuk pembangunan, tadi contohnya pendidikan. Tidak efektif karena kemudian mengakibatkan beban keuangan negara gitu, terakhir tadi itu ya. Saya kira juga sudah cukup komprehensif. Nilainya mau berapa? Ya karena final bolehlah 25. 25 poin untuk grup A dari SMA N3 Kota Bogor. Wow, baik. Terima kasih Dewan Juri, terima kasih untuk grup A. Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk grup B, Kak Putri ya. Dari SMA N2 Kuningan, silakan. Perwakilannya boleh maju ke depan untuk menekan tombol dan memilih nomor pernyataannya.
Apakah grup B yang mendapatkan pernyataan nomor 1 atau nomor 3? Betul. Dan grup B nomor 3. Ya, Silakan. mendapatkan pernyataan Iya, nomor Mbak. 3. Silakan diambil bola yang berada dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun apakah pro atau kontra. Baik, grup B mendapatkan atau akan membangun argumentasi kontra. Silahkan kembali ke tempat duduk untuk grup B. Host akan membacakan pernyataannya. Disimak baik-baik. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara atau IKN. Silakan dibangun argumentasinya dimulai dari 120 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami menegaskan kembali bahwa kami kontra terhadap mosi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Sebagaimana yang kita ketahui, mungkin sekilas ini menjadi solusi atas upaya-upaya stigma pembangunan nasional yang ada di Java. Tapi kami meyakini bahwa pemindahan ibu kota negara ini belum dirasa tepat karena berbagai hal yang menjadi pertimbangan ini. Baik, melanjutkan ada argumentasi dari teman saya sebelumnya bahwa kita harus melihat pemindahan ibu kota negara ke Indonesia belum menjadi urgensi yang penting dikarenakan pemerintahan masih bisa berjalan dengan baik dengan tempatnya sekarang yang berada di DKI Jakarta. Lalu ditambah juga bahwa kita harus memperhatikan tingkat globalisasi yang semakin diperburuk dikarenakan Kalimantan merupakan salah satu penyumbang oksigen di paru-paru di dunia yang ada di Indonesia. Oleh karena pembabatan habis dikarenakan deforestasi untuk pembukaan lahan IKN ini akan mengurangi dan meningkatkan jumlah emisi global. Dampak ketika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan tentunya adalah di bagian lingkungan. Lingkungan di IKN atau di Kalimantan yang banyak sekali lahan-lahan hijau yang digunakan sebagai penghasil oksigen, salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia akan melenyap karena akan dibangun banyak sekali infrastruktur yang ada. Selain itu juga berdampak kepada habitat dari flora fauna yang akan mengakibatkan flora dan fauna itu kehilangan habitatnya dikarenakan punah. Selain itu juga yaitu pembengkakan anggaran. Sebaiknya anggaran itu dialihfungsikan kepada hal-hal yang lain seperti ke pendidikan. Dan seperti yang kita tahu bahwa wacana IKN ini memerlukan biaya 71 triliun yang mestinya ini bukan biaya yang mudah untuk didapatkan, apalagi itu akan menambah beban APBN negara yang sudah banyak program-program yang baru saat ini. Jadi secara kesimpulan kami secara tegas menyatakan kontra terhadap pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Penambahan utang negara dan hal-hal lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, grup B dari SMAN 2 Kuningan. Bagaimana Dewan Juri? Argumentasinya, penilaiannya? Oke, grup B pinter-pinter semua. Yang saya catat tadi, sebetulnya pemerintahan masih bisa di Jakarta kan gitu ya. Terus ada dampak yang mengancam lingkungan hidup sampai ekosistemnya gitu. Ada pembengkakan anggaran. Ya sudah kalau perlu sebetulnya untuk pendidikan aja gitu kan. Terus itu pembangunan yang tadi sampaikan itu sampai 71T itu menjadi beban APBN. Gitu ya. Simpulannya berarti kontra. Oke, mau nilai berapa? Ya karena final 25 boleh lah. 25 poin untuk grup B dari SMAN 2 Kuningan. Wow. Baik. Nah, sepertinya semakin semangat ya. Semakin panas ya. Semakin panas untuk sesi kedua kali ini. Baik, kalau begitu Kak Putri kita langsung saja memberikan kesempatan kepada grup C dari SMAN 1 Majalengka. Silakan perwakilannya langsung saja mengambil bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi apa kira-kira yang akan didapatkan untuk grup C kali ini. Apakah pro atau kontra? Karena otomatis grup C sudah mendapatkan nomor pernyataannya adalah nomor 1. Betul. Silakan. Oke, kontra. Kontra. Argumentasi adalah kontra yang dibangun. Silakan. Ya, ditaruh lagi bolanya dan juga
bawa kertasnya ke masing-masing teman-temannya, diperlihatkan. Oke. Baik, untuk grup C, mohon disimak untuk pernyataannya. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Silakan dibangun argumentasinya, 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Dewan juri yang terhormat, mohon izin kami dari kontingen SMA Negeri 1 Majalengka selaku tim kontra. Kami tidak setuju dengan adanya mosi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu ketika akan memutuskan suatu hal itu perlu didiskusikan terlebih dahulu kepada lembaga-lembaga lain agar sebuah keputusan tersebut bisa bersifat matang dan bersifat lebih baik lagi untuk kenegaraan negara Indonesia. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwasannya MPR terdiri atas anggota DPR dan juga DPD, di mana mereka itu dipilih oleh rakyat. Mereka adalah presentasi dari rakyat. Bahwasannya putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut harus diajukan kembali kepada DPR ataupun DPD, dalam artian maksudnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Supaya apa? Supaya hal tersebut dapat berkesesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat, dengan saran-saran dari rakyat dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa bersifat final karena ketika ada suatu keputusan yang harus diputuskan itu haruslah dimusyawarahkan kembali seperti yang kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi yang dimana ketika sebuah pendapat akan diputuskan kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Nah kemudian kita melihat pada pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang. Kita kasih garis bawahi kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya apa? Kita harus memiliki saran-saran dari rakyat dalam artian dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh DPR dan juga DPD. Seperti kita ketahui yang tercantum pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi keputusannya tidak dapat bersifat final karena masih perlu melakukan musyawarah dan kebijakan-kebijakan yang lebih bijak lagi untuk memutuskan keputusan secara final. Maka dari itu di sini kami menolak bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final karena mengimbang tadi hal-hal yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya dan di sini kami tetap kontra bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa bersifat final dan juga mencegah kepentingan politik pribadi dari Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga dari karena itu putusan haruslah dimusyawarahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih grup C SMA N1 Majalengka memaksimalkan waktu yang sudah diberikan. Bagaimana argumentasinya dan juga penilaiannya kami serahkan kepada Dewan Juri. Iya, grup C. Salah satu fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi, kalau dibaca di 24C-nya itu, sebetulnya dia melindungi nilai-nilai konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar gitu ya, salah satunya itu. Nah, ketika tadi kemudian disampaikan bahwa kalau itu bertentangan dengan kedaulatan rakyat seperti apa gitu dah. Termasuk nanti putusan MK itu berdampak ke MPR atau enggak. Itu tuh tadi ini saya sekilas itu. Pinter-pinter banget. Ini sebenarnya pelajaran berikutnya sebetulnya itu. Tapi nanti diteruskan lebih lanjut. Jadi oke, secara komprehensif sudah oke. Ide-ide itu memang sekarang jadi isu khusus ya, kaitan dengan bagaimana kemudian putusan itu kaitan dengan kedaulatan rakyat dan segala macam. Jadi mau nilai berapa? 25. Ya oke, 25. 25 poin untuk grup C dari SMA N1 Majalengka.